berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dengan pemahaman yang luas adalah kewajiban umat Islam, baik secara individu ataupun kelompok, baik ia seorang penguasa maupun rakyat jelata, karena setiap mereka adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin. Adapun pelaksanaan hak-hak syar'i yang berkaitan dengan had, qisas, ta'zir dan lainnya, yang berhak melaksanakannya adalah ulul amri, pemerintah. Nabi bersabda SAW, di sini enggak ada, di sini enggak bawakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi bersabda SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang amir, seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang laki-laki, dia memimpin rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang wanita memimpin dalam rumah tangga suaminya dan juga anak-anaknya, artinya dia wajib untuk mengurus rumah tangganya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pimpinannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya berhukum dengan hukum Allah ini secara luas wajib atas umat Islam, baik secara individu ataupun kelompok, baik ia seorang penguasa maupun rakyat. Jadi ini wajib dilaksanakan. Jadi selama ini ketika berbicara tentang hukum Allah, yang ditujukan kepada siapa? Yang ditujukan kepada siapa? Penguasa. Seolah yang wajib melaksanakan hukum Islam penguasa aja. Kita tidak. Padahal kita juga wajib melaksanakan. Seperti kita wajib melaksanakan hukum yang pertama, apa yang wajib tegakkan? Hukum yang pertama apa? Jangan diam. Hukum yang pertama apa ditegakkan? Tauhid. Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya." Hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Setiap individu wajib nggak ini melaksanakan? Wajib. Bukan hanya penguasa. Kita wajib menegakkan tauhid. Wajib juga kita tegakkan untuk istri kita tauhid. Anak kita, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Nggak boleh pergi ke dukun-dukun. Nggak boleh mereka percaya kepada jimat-jimat dan yang lainnya. Wajib tegakkan ini. Ini kewajiban siapa? Setiap individu. Baik dia sebagai penguasa maupun sebagai rakyat. Jadi ini harus diperhatikan. Sholat yang 5 waktu wajib dilaksanakan. Semuanya. Individu, masyarakat, dan juga penguasa. Jadi semuanya itu wajib dilaksanakan. Karena selama ini kalau udah bicara tentang hukum Islam itu menegakkan hukum, selalu tangannya menuju ke mana? Penguasa. Soalnya dia tidak wajib melaksanakan hukum Islam, penguasa aja. Padahal kadang-kadang juga wajib tegakkan hukum Islam, wajib tegakkan, yang menyuruh tegakkan nggak sholat. Bagaimana dia? Dan yang lainnya banyak lah yang seperti itu. Atau dia tidak melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentang hukum-hukum yang wajib maupun hukum-hukum yang sunnah. Jadi ini kewajiban harus dilaksanakan. Adapun nanti berkaitan dengan had, qisas, ta'zir dan yang lainnya, itu ulil amri yang melaksanakan. Jadi selama ini pemahamannya hukum Islam itu ya hukum jera, hukum rajam, hukum potong tangan, itu yang dipahami. Nah, ini sempit pemahamannya. Hukum Islam luas, semuanya. Yang pokok dalam hukum Islam adalah tauhid. Seperti dalam rumah tangga, wajib laksanakan hukum Islam, ditegakkan. Bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus tegakkan itu. Karena kewajibannya, hak dan kewajiban suami istri itu ada aturan dalam Islam yang wajib dilaksanakan.
Jadi ini harus diperhatikan, semuanya bertanggung jawab dan semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi jangan dipahami hanya berkaitan dengan had qisas saja. Ta'zir, hukum Islam itu luas, hukum Islam. Memang yang berkaitan dengan masalah itu adalah ulul amri, tentang qisas, potong tangan, mentakzir, mendera, rejam dan yang lainnya, itu betul yang melakukan adalah ulul amri. Tapi hukum Islam berkaitan dengan seluruh manusia, individu, masyarakat dan juga kelompok dan juga penguasa. Antum perhatikan bahwa berhukum dengan hukum Islam ini semuanya maslahat, karena Islam datang membawa kepada maslahat dan menolak mafsadah. Islam itu. Jadi semua ketika kita ingin melaksanakan hukum Islam ini untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, ini semuanya adalah maslahat. Semuanya adalah rahmat. Dan seluruh hukum Islam semuanya adalah rahmat. Seluruh hukum Islam semuanya adalah adil. Seluruh hukum Islam semuanya membawa kepada keselamatan. Seluruh hukum Islam membawa kepada kebahagiaan. Itu harus ingat itu. Nggak ada hukum Islam kejam, nggak ada. Karena nabinya diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Enggak mungkin hukum Islam kejam, tidak mungkin, mustahil. Allah yang Maha Rahman dan Rahim enggak mungkin melakukan hukum yang kejam, tidak mungkin. Ketika orang itu dibalas hukumannya dengan apa yang dia kerjakan, itulah hukuman yang adil buat dia, bukan kejam. Seperti orang yang dia berzina. Menurut Al-Quran, seorang gadis, seorang bujang yang berzina, menurut Al-Quran didera berapa kali? Menurut Al-Quran 100 kali di awal surah An-Nur. Di awal surah An-Nur didera 100 kali. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ini adil. Dan ini rahmat buat dia supaya dia jerah. Kalau ini dilaksanakan oleh pemerintah, nggak ada lagi orang berzina. Kemudian kalau dia sudah nikah, apakah masih ada istrinya atau masih ada suaminya? Apakah dia dunda atau dijanda? Dia berzina, direjam, dimasukkan, digali tanah, badan, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Bukan kejam. Itulah balasannya dia seperti itu akibat perbuatannya dia. Yang dia dibalas sesuai dengan perbuatannya dia. Itu Islam. Dan itu Nabi laksanakan sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berzina. Jadi nggak ada hukum Islam kejam. Hukum Islam kejam tidak ada. Justru dengan dilaksanakan itu nggak ada lagi orang berzina. Kalau seandainya ada paling 1-2. Kalau sekarang luar biasa, orang di mana-mana orang melakukan perbuatan fahisyah. Sehingga bukan mustahil nanti Allah akan turunkan azab dengan sebab itu. Nauzubillah nasallallahu alaihi. Karena betul-betul nggak dilaksanakan syariat. Sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit dengan sebab itu. Karena perzinaan yang banyak. Jadi hukum Islam itu adalah rahmat. Hukum Islam adalah adil. Hukum Islam membawa kepada keselamatan, kepada kebahagiaan. Nggak ada hukum Islam itu kejam. Itu kan cemoohan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafikin yang mereka nggak suka dengan hukum Islam. Hukum Islam membawa kepada rahmat.